Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna min ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz yang saya muliakan, segenap jajaran pengurusan Masjid Baitul Muttaqin yang saya hormati, khusus pada Imam Fadil Bapak Samsul Daryanto, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para sepuh, para orang tua yang saya hormati, khusus Bapak Haji Olani dari Mushola Tauba, kemudian ada Bapak Haji Muharrar dari Mushola Taqwa, ada Bapak Rasidi dari Mushola Al-Muhajirin, kemudian juga dari Mushola Nurul Amal ada Ustaz Didi, dari Mushola Al-Husna ada Bapak Nur ya, dan juga yang lain-lainnya, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah masjid dan jamaah mushola yang ada di lingkungan RW 015 rahimahumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari yang mulia ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan untuk lancarnya taklim kuliah subuh pada pagi hari ini, baik berupa tenaga pikiran maupun harta yang diinfakkan, semoga menjadi catatan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa berusaha untuk taat kepada ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-15. Berarti sudah masuk setengah putaran. Setengah putaran kita melaksanakan ibadah puasa, setengah putaran juga kita melaksanakan ibadah tarawih. Tidak terasa ya, tahu-tahu sudah 2 minggu. Alhamdulillah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka kemudian Nabi kita mengingatkan bahwa puasa yang kita lakukan, kemudian tarawih yang kita lakukan, Nabi menyatakan dalam sabda
Man shoma wa qoma Ramadan, gitu ya. Man shoma wa qoma Ramadan. Siapa orang yang berpuasa dan melaksanakan sholat tarawih, shoma qoma, ya, puasa dan tarawih, sholat sunnah pada malam harinya. Niatannya kita disuruh itu imanan wahtisaban, ya. Shoma wa qoma imanan wahtisaban. Puasa kemudian tarawih, niatnya apa? Imanan wahtisaban. Karena keimanan, karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau niatnya udah benar tuh, imanan wahtisaban, insya Allah tuh natijahnya dapat, hasilnya dapat. Apa hasilnya? Istiqomah tarawihnya, istiqomah puasanya 1 bulan, maka kharaja min dzunubi. Allah akan bersihkan, ya, dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Alhamdulillah. Cuma dengan catatan itu tadi, ya, catatannya itu imanan wahtisaban, bukan cuma puasa. Kalau Bapak hadirin rahimahullah, ibadah-ibadah yang lain pun sama, ya. Ibadah-ibadah yang lain pun sama, dasarnya itu adalah semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Semua ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya wajib, semuanya harus diniyati semata-mata karena keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi baik ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain, ini dasar yang harus ada dalam hati kita, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu Bapak hadirin rahimahullah, Nabi pernah menyatakan begini dalam sabdanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum, ya, sesungguhnya kata Nabi kita, yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian adalah asyirkul asgharu ar-riya. Kata Nabi begitu, ya. Jadi yang paling aku khawatirkan terjadi kepada kalian wahai umatku, kata Nabi, kalian tetap beribadah, kalian melakukan amal soleh, tetapi niatannya karena syirik yang kecil. Ini syirik yang kecil ini apa kata Nabi? Ar-riya, ya. Jadi riya itu adalah syirik yang kecil, asyirkul asghar. Apa itu riya? Riya itu pengen dilihat, Pak. Mohon maaf, ya. Ibadahnya, amal baiknya kita udah paham lah apa itu riya, ya. Niatan kita melakukan amal soleh hanya untuk mendapat penilaian dari manusia. Maka Nabi menyatakan ini syirik kecil. Biar kecil juga syirik, Pak. Jangan dianggap remeh. Kecil tapi syirik, musyrik kecil. Jadi musyrik itu ada bagi dua. Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar, ya. Syirik kecil itu tadi semua amalan baiknya, niatnya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Sedangkan syirik besar itu menyekutukan Allah dengan yang lain, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahaya. Kalau syirik besar ini zulmun kabir, ya. Inna syirka la zulmun azim. Ini syirik yang besar ini yang menyekutukan Allah, ini termasuk kezaliman yang sangat besar. Karena itu tauhid itu penting, ya. Karena itu tauhid itu menjadi penting supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi udah, kalau syirik akbar bukan bahasan kita. Sekarang kita membahasnya syirik kecil itu tadi. Bahaya, ya. Nabi sudah menyatakan bahwa syirik kecil itu atau riya ini akan menghapus amalan-amalan soleh kita yang kita lakukan, ya.
diturunkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun ya namanya manusia itu pasti punya potensi ini, Pak. Mau dia ustadz kek, ya, mau dia pedagang kek, mau dia pekerja kek, mau dia orang susah kek, mau dia orang kaya kek, potensial punya itu, sifat itu punya. Ya kalau diikuti ada saja. Ya sedekah pengen dipuji, ya kan? Sholat pengen dialam, gitu. Atau apa saja amal soleh yang dilakukan, niatnya hanya untuk mencari kemuliaan bukan di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Alhamdulillah subhanallah. Bahkan Bapak hadirin rahimahullah, ya, orang yang syirik kecil itu, ya, orang yang mempraktekkan ibadah tapi niatnya hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, kata Nabi kita dalam sabdanya begini, nanti pada hari kiamat, ya, kata Nabi, awwalu may yud'a yaumal qiyamati rajul qad jama'al Qur'an. Yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, rajulun qad jama'al Qur'an, adalah orang yang kemudian dia mengumpulkan Al-Qur'an. Yang pertama tuh, ya, orang yang mengumpulkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wa rajulun qad qatala fi sabilillah. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah kelompok orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun katsirul mal. Yang ketiga orang yang hartanya banyak. Nah, ini ya. Jadi pada hari kiamat kata Nabi dipanggil nih tiga kelompok ini. Yang pertama orang yang mengumpulkan Quran. Siapa orang yang mengumpulkan Quran itu? Dia punya ilmu Al-Quran, punya hafalan Quran, punya pemahaman tentang Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya, ya, sepanjang hari dan sepanjang malam. Kemudian kata Nabi kita, Bapak hadirin rahimahullah, fayaqulullahu ta'ala lil qari'i. Allah kemudian berkata kepada orang yang mengumpulkan dalam dirinya itu Al-Quran. Maksudnya orang ini mahir dalam membaca Qurannya, mahir dalam ilmu Al-Qurannya, ya, hebat dalam penafsiran Al-Qurannya. Kemudian dipanggil sama Allah dan Allah berkata kepada orang ini, alam tu'allimka ma anzalta ala rusuli. Bukankah aku sudah mengajarkan kepada kamu apa yang sudah aku turunkan kepada rasul-rasulku? Nah, Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi. Kemudian orang yang diberikan paham tentang Al-Quran itu, kata Allah, ya, bukankah telah aku berikan ilmu kepada engkau sebagaimana yang telah diturunkan kepada rasul-rasulku, sebagaimana yang telah diturunkan kepada utusan-utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaqulu bala, ya, dia menjawab, iya, ya Allah, saya telah diberikan ilmu Al-Quran itu. Kemudian ya Rabb, dia berkata, ya, Allah kemudian bertanya lagi, madza amilta, apa yang kamu lakukan? Ya, kepada ahlul Quran Allah mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan dengan ilmu Al-Quran atau ilmu pemahaman agama yang kamu miliki? Maka kata dia, ayaqulu ya Rabb, ya Allah, dia jawab, qumtu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Saya berusaha melaksanakan perintah Al-Quran siang dan malam. Kata orang ini, ya, yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Bapak-bapak hadirin rahimahullah, fayaqulullah, kemudian Allah berkata, kadzabta, kamu bohong. Ya, kata Allah, kamu bohong. Padahal dia sudah mengatakan di hadapan Allah, saya ini punya ilmu agama, punya ilmu Al-Quran, saya berusaha melaksanakan perintah Allah siang dan malam. Tapi kata Allah, fayaqulu kadzabta,
dia bohong? Karena kemudian Allah menjelaskan setelah dikatakan kepadanya kamu itu berbohong, kadzabta wa taqul, malaikat yang nyatet tuh tiap hari juga ngomongnya sama, kadzabta, kamu bohong. Wah, bingung kan ya? Punya ilmu Al-Qur'an, punya ilmu agama, hafalannya banyak, bacaannya bagus, dia berusaha melaksanakan perintah Allah siang dan malam, tapi dibilangnya bohong. Ya, malaikat bilang bohong, Allah juga bilangnya bohong. Naudzubillah, subhanallah. Apa sebabnya dia dikatakan bohong? Ayaqulullahu subhanahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, kamu itu bukan melaksanakan perintah Allah siang dan malam. Benar kamu berusaha melaksanakan perintah Allah siang dan malam, tapi kata Allah, bal aradta ayyuqala fulanun qalim. Kamu itu melaksanakan perintah-perintah Al-Qur'an siang dan malam, cuma pengen disebut kamu itu orang yang berilmu, cuma pengen disebut kamu itu seorang qari, cuma pengen disebut kamu itu hebat dalam ilmu Al-Qur'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang paham Quran, ya, yang diberikan ilmu oleh Allah karena niatnya ada terbersit, ya, ingin dipuji manusia, sehingga yang terjadi kata Allah bohong, kata malaikat bohong, kata Allah juga bohong. Ya. Maka hapuslah amalnya itu, ya, hilanglah amalnya itu, nggak ada pahalanya, karena niatnya hanya ingin mendapatkan pujian dan kemuliaan dari sisi manusia, bukan dari sisi Allah subhanahu. Masya Allah. Itu yang pertama. Ya, yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat itu dia kelompok orang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian karena niatnya yang salah, ingin tenar, ingin masyhur, ingin mendapat pujian dari manusia, sehingga Allah katakan kamu bohong, ya, kamu bohong, kadzabta, kata malaikat bohong, kata Allah juga bohong. Naudzubillah, subhanallah. Gara-gara apa nih? Itu tadi, ya, gara-gara ada niatannya tidak ikhlas karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jadi kelompok pertama, ya, yang diberikan ilmu tetapi kemudian salah, ya, dalam niatnya bukan mencari kemuliaan di sisi Allah, tapi mencari kemuliaan di sisi manusia. Inilah yang akan didapat di hari kiamat nanti di hadapan Allah. Kata Allah, pergilah kalian kepada apa yang sudah kalian dulu niatkan. Jangan mencari pahala di sisi Allah, tapi carilah pahala kemuliaan di orang-orang yang kalian dulu niatkan untuk mendapat pujian dari orang-orang tersebut. Nah, betul. Ini kelompok yang pertama, ya. Kemudian kelompok yang kedua tadi, ya, setelah kelompok orang-orang yang diberikan Al-Quran tapi cuma pengen disebut qari doang, ya, pengen disebut suaranya bagus, dimuliakan oleh orang. Masya Allah, berat itu, ya, punya suara bagus gitu, Pak, ya, bingung kita baca punya suara bagus karena diminta. Kalau kita nggak baca nggak enak, ya, kalau kita nggak baca juga karena takut adanya ria dalam diri kita. Ini udah jadi bingung, ya. Berarti kata bapak-bapak, kalau begitu bagus saja suaranya nggak enak dong, terbebas dari pujian orang. Ya, belum tentu juga, ya, belum tentu juga Pak, orang yang bagus suaranya, ya, kemudian niatnya pengen dipuji manusia selalu begitu, belum tentu. Ada orang yang suaranya jelek juga belum tentu dia terbebas dari niat pengen dipuji orang, ya. Tadi dikatakan bahwa sifat ria itu potensinya ada pada siapapun, ada, ya. Yang suaranya bagus ada, yang suaranya jelek juga sama, ya. Ada, dia punya rasa ingin dipuji oleh manusia. Jadi masalahnya bukan suaranya yang jelek atau suaranya yang bagus, itu potensi pengen dipuji orangnya ada apa enggak, dijalanin apa enggak. Kalau ada, ya udah, itu yang celaka, ya. Mau suaranya bagus, mau suaranya jelek, ya. Kalau riaknya dijalankan, udah, berarti itu hapus amalan. Nah, ini
kedua adalah orang-orang ya yang kemudian dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terbunuh ya. Dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dia dipanggil oleh Allah ya, bahwa dia itu mati dalam memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, mati di medan jihad. Wah, ini kan apa ya? Pahalanya besar nih. Orang yang mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, ini tidak ada pahala yang melebihi besarnya orang yang mengeluarkan darah terbunuh berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini paling mulia ya. Karena kata Nabi, al-jannatu, surga itu tahta, ada di bawah lilisuyuk, di bawah naungan pedang. Nah, gitu ya. Kata Nabi begitu, surga itu ada di bawah naungan pedang. Waduh, berarti kita disuruhnya perang dulu dong? Enggak begitu. Kalau lagi perang, ya. Kalau lagi perang, silakan kita berpihak kalau memang posisinya sedang berperang. Tapi kalau posisinya sedang tidak berperang, ya nggak boleh, ya. Nggak boleh kita memulai perang. Tapi kalau sudah terjadi perang, nggak boleh kita mundur. Nah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan senjata sehingga dia terbunuh, ini adalah pahalanya paling besar. Tingkatan syuhada atau syahid paling besar adalah orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan senjatanya sehingga dia terbunuh untuk membela lillahi kalimatillah, untuk membela nilai-nilai atau meninggikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayangnya di sini ya, yang diceritakan oleh Nabi kita, orang ini salah niat. Ya, benar. Dia matinya itu di medan perang, benar. Ya. Dia matinya sedang berjihad, benar. Tetapi ya, kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Wa taqulul malaika kadzabta, malaikat juga bilang kamu bohong. Ya. Bal aradta, tetapi sebaliknya kamu itu ingin dikatakan oleh manusia sebagai orang yang sujahun, orang yang pemberani itu hebat. Ya. Hebat. Pokoknya paling berani, paling top. Dia pengen yang dia cari itu kehebatan ya, di tengah-tengah ujian manusia. Jadi begitu dipanggil di akhirat, karena salah niatnya tadi, ya padahal dia benar. Matinya berjihad di jalan Allah, berperang ya dengan musuh-musuh Allah Subhanahu. Cuma sayang karena riya tadi ya, karena pengen dipuji orang, pengen disebut berani, makanya dia berperang di jalan Allah, sehingga yang dia dapatkan bukan pahala. Apa gila dalika, maka sungguh kamu sudah mendapatkan itu, kata Allah. Ya, kamu kan sudah dapat pujian dari manusia. Ya udah, nggak ada tuh pahala surganya, nggak ada tuh nilai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya hanya untuk mencari kebanggaan, ingin disebut berani, hebat dan lain sebagainya oleh manusia. Ini orang yang berjihad sampai mati, Pak. Ya, dia pertahankan, Pak. Dia korbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, ternyata gara-gara dia itu ya, pahala yang harus segitu besarnya dia dapatkan, tetapi luput tidak dia dapatkan karena niatnya itu salah.
meluaskan rezeki untukmu, ya, meluaskan dunia untukmu, harta benda berlimpah, kata Nabi, ya, dalam ceritanya begitu, sehingga tidak ada satupun yang kamu butuhkan kepada orang lain, ya. Saking banyak hartanya, jadi orang lain yang banyak butuh sama dia, bukan dia butuh sama orang lain. Nah, ini orang ini dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ditanya sama Allah, ya, apa yang kamu lakukan dengan harta kamu? Dia menjawab bahwa dengan hartanya asilu arwahim, saya berusaha menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara kandung saya. Ya, dengan hartanya dia kemudian berusaha menyambung tali hubungan saudara dengan saudara-saudara kandungnya. Silaturahim itu Pak, khususnya ya ditujukan kepada saudara-saudara saudara kandung. Ini dulu nih yang disebut silaturahim itu sebenarnya itu. Cuma kita kadang-kadang suka kebalik gitu ya. Kayak kita buka puasa bersama, silaturahim. Benar, memang itu silaturahim. Tapi yang paling pokok itu silaturahim adalah menjaga hubungan baik antara sesama saudara itu dulu terlebih dahulu. Ya, makanya disebut silah itu hubungan, rahim itu ya rahim. Ya, ada kaitan rahim, ada kaitan darah dengan kita. Ya, bisa adik kita, bisa paman kita. Ya, makanya itu disebut silaturahim. Maka yang penting itu dulu. Ya, jaga hubungan baik sesama saudara kandung, sesama saudara-saudara, baru dengan yang lain. Cuma kadang-kadang prakteknya kembali. Ya, prakteknya kembali. Saudara sendiri mah masa bodoh, gitu kan. Tapi kalau dengan orang lain udah kayak saudara. Jadi orang lain dianggap saudara, saudara sendiri tidak dianggap saudara. Ini kembali. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi orang yang diberikan kasih iman, diberikan harta yang banyak, ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya berusaha menjaga tali hubungan saudara. Wa atasabda, kemudian saya bersaudara di tengah saudara-saudara saya. Jadi seorang yang banyak hartanya ini berusaha menjaga hubungan keluarga dengan baik. Dia tolongin orang yang saudaranya yang susah, ya. Dia beri kemudahan bagi saudaranya yang susah. Dan memang fungsi harta itu seperti itu. Kalau kita diberikan keluasan harta oleh Allah, yang pertama kali kita bela adalah saudara-saudara kita terlebih dahulu. Ya, perintahnya begitu. Waqudullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Mengabdi kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain berbuat baik kepada orang tua, setelah orang tua adalah saudara-saudara kita sendiri. Baru atau yatim dan miskin setelah saudara. Ya, urutannya begitu tuh. Kalau kita lihat di Al-Quran surat An-Nisa 36 itu begitu, ya. Orang tua, kemudian Allah, kemudian orang tua, kemudian saudara. Jangan yang lain dulu, gitu ya. Ya, sekali lagi kadang-kadang masalahnya jadi terbalik. Orang lain dibela-belain, saudaranya sendiri nggak dibelain, ya. Kenapa begitu? Karena sudah ada kejadian ya, Ustaz, kalau saudara mah kadang-kadang nggak ada hitungannya, kan ya, minjemnya doang, gitu kan? Atau begitulah alasannya. Padahal perintahnya apapun yang terjadi, yaitu menjaga silaturahim, ya, itu sangat penting. Menjaga hubungan sesama saudara itu sangat penting. Nah, ini bahkan bisa membuat subur rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi seorang yang banyak hartanya ini berusaha menjaga silaturahim dan bersedekah kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu. Tapi sekali lagi diberi Allah mengatakan kayak puluh kata bohong. Ya. Wal malaikatu, kemudian malaikat juga takut berkata kata bohong. Padahal dia udah berusaha begitu. Apa yang kemudian membuat orang ini dianggap bohong? Ternyata
yang dia cari bukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Innaka jawad laqad qila dzalika. Ya, kamu bukan menjaga silaturahim, kamu bukan bersedekah kata Allah, tapi kamu hanya ingin disebut jawad, orang yang pemurah, yang ingin dipuji oleh orang lain sebagai orang yang dermawan, dan kamu sudah dapatkan itu, maka tidak ada pahala di sisiku kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Ini dia Pak ya. Jadi orang yang diberikan ilmu dianggap bohong ya. Orang yang kemudian mati di jalan Allah dianggap bohong. Orang yang bersedekah menjaga silaturahim ya juga dianggap bohong. Kenapa? Salah niatnya, bukan karena Allah tapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ini bahaya. Ya, makanya wajar kalau Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum. Yang paling kata Nabi aku khawatirkan, yang paling aku takutkan dari kalian umatku adalah melakukan praktek syirik kecil itu tadi, yaitu artinya amalannya motivasinya bukan karena Allah tapi hanya ingin dipuji, mendapatkan pujian, kemuliaan di sisi manusia. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu Bapak rahimahullah, berusahalah kita ya, saya bapak-bapak semua kita semua punya potensi ya, punya potensi melakukan perbuatan syirik kecil itu, maka tutup seminimal mungkin. Kalau ada perasaan kita ingin dipuji, buang jauh-jauh, kita lakukan karena Allah bukan karena manusia. Insya Allah kalau kita rajin menanginya ya, dengan niat minta diberikan kemudahan pertolongan dari Allah supaya amalan kita ikhlas. Nah dia itu kembali ke ikhlas Pak ya. Kalau ikhlas insya Allah mulia, tapi dia nggak bakal ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu pengen dipuji di mata Allah, tapi kalau dia itu pengen dipujinya di mata manusia. Dan masing-masing itu kita semua ada potensi untuk melakukan dia. Cuma kalau kita bisa memeranginya, insya Allah dijauhkan dari kita. Insya Allah. Jadi amalan apapun yang dilakukan seseorang, kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan hilang. Ya, makanya syirik kecil itu dengan syirik yang besar bedanya. Kalau syirik yang kecil, amalan yang saat itu dia lakukan tidak berpahala. Misalnya hari ini kita sedekah nih, ada kotak lewat sedekah. Kita lihat samping kita, keluarinnya 10.000. Wah, gue jangan kalah dong, gue harus 20.000. Kan gue mah bos, gitu ya. Niatnya begitu, gak mau kalah. Dia keluarin 20.000. Nah itu gak ada pahalanya, karena niatnya tadi, gue mah bos, jadi harus lebih gede, ya. Gak mau kalah sama yang kecil. Niatnya hanya ingin mendapatkan disebut bos tadi. Nah, sehingga pahalanya hapus yang dia lakukan hari itu. Sedangkan kalau syirik besar menyebutkan Allah, semua amalannya dari A sampai Z dihilangkan oleh Allah, musnah semua gara-gara dia melakukan persekutuan, ya, gara-gara dia menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya, ya. Jadi kalau orang yang melakukan syirik kecil, ada kemungkinan nggak dia diampuni? Ada kemungkinan, ya. Ada kemungkinan dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dihapus adalah amalan ketika dia melakukan satu amalan di hari itu yang dia niatkan bukan karena Allah, hanya itu saja. Tapi kalau syirik besar itu dia menganggap ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalannya dari dulu sampai akhir dihapus oleh Allah. Nah, tapi meskipun begitu tetap kita harus waspada terhadap syirik kecil itu ya, karena berbahaya, bisa menghapus pahala kita yang sedang kita lakukan hari itu. Bapak hadirin rahimahullah, inilah yang kita sampaikan pada kesempatan kuliah subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai tawasul hati wa tawasul sabr ya, sebagai pengingat bagi saya, bapak-bapak semua, kalau ketika kita sudah melakukan puasa, ini adalah amal soleh. Melakukan tarawih, ini adalah amal soleh. Ketika kita sudah melakukan sedekah, ini adalah amal soleh. Maka jangan kemudian amal-amal soleh yang kita lakukan dikotori dengan niat yang salah, sehingga ya tidak ada pahala di sisi Allah.
sebagainya, maka pahalanya dihilangkan oleh Allah. Tapi insya Allah apa yang sudah kita lakukan ya, amalan-amalan soleh dengan niat semata-mata ikhlas, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya amin ya rabbal alamin. Yang dapat kita bahas dalam tempatnya. Kurang lebihnya saya mohon Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada kita Ustaz Abdul Malik. Mungkin